kalau dulu para pahlawan itu berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah sekarang saya saatnya untuk berjuang mencerdaskan anak bangsa walaupun hanya 1 tahun mengajar di pelosok. Di satu sisi saya mengajar, tapi di sisi yang lain pun saya belajar. Ketika kita di kelas, kita sebagai guru mengajar. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan ataupun di waktu yang lain, kita pun belajar kepada anak-anak. Kita berdoa dulu sebelum makan, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Banyak cerita penuh warna selama menghabiskan waktu di tempat ini. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makannya yang banyak ya, biar sehat, biar kuat belajarnya. Satu yang paling aku syukuri adalah persahabatanku dengan anak-anak. Nek, kamu gimana kabarnya? Sudah belajar belum? Aku selalu merayakan pagi dengan mereka. Tak ada yang lebih nikmat daripada sarapan senampan bersama. Pada hangat nasi dan sedikit mie instan lauk kami, ada rasa syukur yang mengalir, ada keakraban yang terjalin tulus. Nah, 2 sendok tembok. Namaku Elan Jailani. Sejak Maret 2013 lalu, aku tinggal di ruang perpustakaan sebuah sekolah. Aku bertugas mengajar selama 1 tahun melalui program pengiriman guru muda ke pelosok Indonesia yang diprakarsai Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa. Program ini bernama Sekolah Guru Indonesia atau SGI. Inilah sekolah tempat aku mengajar. SDN 1 Kota Bangun namanya. Kota Bangun adalah nama dusun terletak di Desa Sebangun, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan ini tugas tambahanku, menjadi orang pertama yang membuka pintu-pintu ruang kelas. Ayo masuk. Nah, Sebagai satu-satunya guru yang tinggal di lingkungan sekolah, aku memang dipercayakan juga menjadi penjaga sekolah. Ayo masuk, dirapikan sepatunya. Bila musim hujan tiba, sekolah kami selalu kebanjiran. Setiap pagi, luapan air sungai Sambas besar menggenangi halaman. Tetapi kondisi ini tidak menyurutkan semangat para murid untuk bersekolah. Sejak jam 5:30 pagi, mereka sudah tiba. Para guru dan siswa SDN 1 Kota Bangun akhirnya terbiasa dengan keadaan ini.
Air sungai yang menggenang bahkan dimanfaatkan untuk membersihkan teras sekolah. Ini kegiatan rutin sebelum pelajaran dimulai. Keluar, sampah dibuang. Sikat itu, sikat. Nah beginilah keadaan siswa kalau air dalam sudah bersih kelas, ya mengut sampah dan sebagainya. Namun untuk aktivitas daripada siswa tidak mengurangi KBM dalam rangka mengajar. Jadi para guru hadir tepat waktu, alhamdulillah lah. Walaupun bagi saya, misalnya saya dari jauh dari start setengah jam dari rumah, tapi insya Allah tetap hadir pada jam 7 pagi. Mantap anak, iya. Tetap semangat saya. Kegiatan belajar mengajar dimulai jam setengah 8 pagi. Total jumlah murid di sekolah ada sekitar 102 siswa yang terbagi dalam 6 kelas. Aku sendiri diberi amanah menjadi wali kelas 4. Murid-muridku semuanya berjumlah 14 anak. Diki. Mana lihat kukunya? Nah, dipotong ya kukunya, mana lihat? Nah, bagus. Duduk yang rapi. Hari ini aku mengajar ilmu pengetahuan sosial. Listrik yang sudah menyala selama 24 jam di Kota Bangun membuatku sering memanfaatkan Infokus untuk menunjang proses belajar. Ya, sebelum mulai pembelajaran, manjada wajada. Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh Siapa sungguh-sungguh pasti berhasil. pasti berhasil. Satu dari sekian banyak budaya Indonesia itu adalah kerajaan Sambas. Kenapa kita mesti mempelajari kerajaan Sambas? Karena sekarang kita berada di Kalimantan, Bang. Aku memperlihatkan kepada anak-anak sejumlah foto sebagai bukti sejarah kerajaan Islam Sambas. Nah, ini adalah Masjid Muhammad Sultan Syafiuddin Sambas. Ini adalah tugu. Kemudian ini di bagian dalam kerajaan Sambas. Oh. Nah, ini namanya adalah Kesultanan Wazikubillah. Nah, ini cermin peninggalannya. Ini ada tombak. Nah, ini tempat pos penjagaan. Nah, ini ada meriam. Ya, ini bisa beranak. Disebut juga dengan meriam beranak. Tadi apa judulnya? Kenali negerimu, cintai negerimu. Nah, peninggalannya itu bermacam-macam. Coba perhatikan. Kita lihat apa saja peninggalan dari kerajaan Sambas ini. Istana yang memiliki bentuk arsitektur Melayu terdapat di berbagai koleksi barang peninggalan bersejarah kerajaan Sambas. Nah, Bapak akan bertanya. Yang bisa acungkan tangan. Nanti dikasih bintang ya. Nah, kerajaan apa yang tadi kita lihat? Kerajaan apa? Al-Wazikubillah. Ya, betul. Kita kasih tepuk keren. Tepuk keren. Wajib. Ada pipi. Keren. Nah, Bapak kasih bintang, Nurul. Nah, setelah tadi kalian melihat tayangan film ini, kalian tuliskan kalimatnya, kemudian buat kerangka karangan dan tuliskan menjadi sebuah karangan yang menarik. Aku melatih murid-muridku supaya terbiasa mengambil kesimpulan dari suatu topik pembelajaran. Caranya dengan menulis ulang menurut pandangan mereka materi yang sudah kujelaskan sebelumnya. Termasuk mengenai sejarah Keraton Sambas ini. Tak ada satupun muridku yang pernah mengunjungi keraton tersebut. Padahal situs sejarah itu hanya berjarak sekitar 1 jam perjalanan darat dari Kota Bangun. Sambas ya. Agar mereka itu mengenai budayanya sendiri. Agar mencintai negerinya sendiri. Karena kalau seorang itu telah mengenal daerahnya sendiri, maka kedepannya itu akan mencintainya, sehingga dengan mencintai itu akan merawatnya dan membangun daerahnya sendiri.
kawannya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Hujan makin besar, hujan makin besar. Hujan mulai reda kritik. Usai menulis, anak-anak mendapat waktu untuk membacakan tulisannya masing-masing. Bergantian mereka maju ke depan kelas. Menceritakan Keraton Sambas. Kenali negerimu, cintai negerimu. Selamat datang di Sambas. Selamat datang di Sungai Kapuas dan Istana Kedria. Yang saya pahami adalah Keraton Al-Wajikubillah, tempat tidur kerajaan, masjid, foto-foto kerajaan dan alat rumah tangga. Di dokumentasi ada juga kain songket. Ada meriam dan ada pedang. Itu peninggalan kerajaan Sambas. Sebagai guru, aku tertantang untuk menghubungkan materi yang mereka baca di buku dengan tema-tema lokal, khususnya dalam pelajaran sejarah. Sehingga materi pelajaran menjadi begitu dekat dengan kehidupan anak-anak Sambas. Setelah kita mempelajari era apa? Kenali negerimu. Cintai negerimu. Kenali negerimu. Cintai negerimu. Selamat. Sebagai guru, tugasku adalah menghubungkan konsep sejarah yang mereka baca dengan sumbernya langsung. Dari pusat kota Sambas, dusun Kota Bangun berjarak sekitar 20 km. Wilayah dusun ini cukup luas, dengan diapit dua sungai utama yaitu Sungai Sambas Kecil dan Sungai Sambas Besar. Kabupaten Sambas sendiri jaraknya sekitar 200 km dari kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota Bangun adalah dusun yang memiliki hubungan sejarah langsung dengan riwayat Keraton Sambas. Dusun ini merupakan cikal bakal tempat berdirinya kerajaan Islam tersebut. Namun karena secara geografis tempatnya kurang strategis, akhirnya keraton berpindah ke kota Sambas. Aku dan rekan guru merasa perlu mengenalkan kepada para murid bukti-bukti sejarah mereka sendiri. Hati-hati, banjir. Pagi ini, aku mengumpulkan anak-anak. Sebagian besar adalah siswa kelas 4, 5, dan 6. Kami menuju sebuah situs sejarah di ujung dusun. Ayo dirapikan dong. Di depan sebuah bangunan masjid tua bernama Masjid Raden Sulaiman, kami berhenti. Di sini sudah menunggu Pak Abduh, rekan guruku, serta seorang tokoh masyarakat bernama Pak Juhni. Begini Pak, dulu masjid di sini belum ada, ke rumah di sana sudah ada air. Jadi waktu dilihatnya tidak ada masjid, lalu dia mengolah masjid atau surau ini. Anak-anak. Menurut cerita Pak Juhni, masjid ini dibangun langsung oleh Raden Sulaiman, raja pertama Keraton Sambas sebagai tempat peristirahatan dan tempat ibadah. Di Kota Lama. Beberapa peninggalan berusia ratusan tahun masih tampak di sekitar lingkungan masjid. Salah satunya adalah tempayan. Tidak ada warga yang tahu pasti usia tempayan tersebut, termasuk Pak Juhni dan Pak Abduh. Mereka hanya mempercayai berdasarkan cerita turun-temurun fungsi tempayan ini. Jadi fungsinya adalah untuk apa tadi? Mandikan bayi. Iya, untuk memandikan anak-anak raja di hari Jumat. Yang sudah, ayo. Nah, kita lihat.
Nah, ini adalah 4 tiang ini adalah tiang asli. Jadi tiang asli masjid ini masih ada sampai sekarang dan masih dipakai sampai sekarang. Jadi ada 4. Ada pula bukti sejarah yang lain, yakni sebuah tongkat kuno. Ini tongkat ini untuk orang mencopot tebah di waktu hari Jumat, terutama. Inilah kejelasannya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Danau Sebedang. Kami pun menuju tempat bersejarah berikutnya. Menumpang perahu, kami menyeberangi Sungai Sambas kecil. Lokasi berikutnya terletak di desa lain yang berada lebih dekat dengan kota Sambas. Letak kota bangun yang dikelilingi sungai membuat perahu menjadi sarana transportasi vital bagi warganya. Bagi masyarakat Sambas, sungai adalah pembawa berkah. Keberadaannya telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari warga. Jalan sampai ke depan dulu ya. Setelah melintasi sungai, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Apa kau ngobrol cewek-cewek itu, kacik-kacik? Dia marahannya, Pak. Tadi. Hampir sejam kemudian, kami tiba juga di gerbang tempat wisata sejarah bernama Danau Sebedang. Sebelum masuk, Bapak akan membagikan plastik 1 orang 1. Tujuannya agar tempat bersejarah sekaligus tempat wisata ini tetap bersih. Dari pintu gerbang, kami masih harus berjalan kaki menuju kompleks danau. Sepanjang perjalanan, semua anak semangat memungut sampah dan menaruhnya dalam plastik yang sudah kubagikan. Mereka sedang mengamalkan satu jargon kebersihan khas sekolah kami, yaitu LISA atau Lihat Sampah Ambil, dan GAUL atau Gerakan Aksi untuk Lingkungan. Akhirnya kami tiba juga di kompleks Danau Sebedang. Pak Suhaimi, sang kepala sekolah, serta beberapa guru sudah menunggu di sini. Ayo, selamat datang semuanya di Kompleks Danau Sebedang. Semangat, semangat. Alhamdulillah kalau memang udah haus, ya. Haus buka. Minumannya, kemudian makan, silakan makan dulu. Nanti bapak ini deh. Danau ini memiliki luas 65 hektar, memanjang sekitar 1 kilometer. Pemandangan alam di Danau Sebedang ini sangat menarik.
Selain sebagai objek wisata, air dari Danau Sebedang saat ini dimanfaatkan untuk sarana air bersih oleh PDAM Kabupaten Sambas. Kita mulai dulu dengan tepuk semangat. Giliran Pak Suhaimi menjelaskan tentang jejak sejarah di Danau Sebedang. Nah, disinilah kalau kita tempat yang di sini, yang kita tempat ini ada tempat dulunya adalah tempat raja-raja dari Kerajaan Sambas beristirahat. Kalau kayak ini udah direnovasi, udah dibuat yang model baru ini, yang dibuat semua terbuat dari kayu besi. Jadi Raden Sulaiman pada tanggal 9 Juli 1631 dinobatkan menjadi raja pertama Kerajaan Sambas. Pesan Bapak, jangan lupa dengan sejarah yang telah lalu. Ya, jangan kita lupakan. Banyak bukti dari peristiwa sejarah yang terjadi begitu dekat dengan kehidupan anak-anak. Namun, materi pelajaran sejarah yang dibaca dari buku terasa begitu jauh dari mereka. Sebagai guru, tugasku adalah menghubungkan konsep sejarah yang mereka baca dengan sumbernya langsung. Ujung tombak pembelajaran yang berkualitas terletak di tangan guru. Menjadi tanggung jawab para guru harus terus belajar meningkatkan kompetensi diri. SDN 01 Kota Bangun merupakan sekolah tertua di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Usianya sudah 50 tahun. Selama itu pula, banyak perkembangan positif yang dicapai SD ini. Salah satunya adalah menjadi sekolah percontohan untuk gerakan ramah lingkungan sejak tahun 2011. Banyak aksi yang kami lakukan untuk mengaplikasikan gerakan ramah lingkungan. Baik dengan kegiatan internal sekolah yang melibatkan para guru dan murid, maupun memberi sosialisasi kepada sekolah-sekolah lain tentang konsep sekolah ramah lingkungan. Awalnya tahun 2011, saya masuk ke sini kondisi sekolah dalam keadaan kumuh. Arti kata lingkungannya itu becek semua. Jadi timbullah ide terutama dari ide dari SGI, semacam ada satu pohon, nanam pohon dalam freebag begitu. Jadi timbul ide saya, lebih kalau dari freebag kan enggak bagus. Cuman saya bikin pot. Setelah bikin pot, akhirnya saya ajak anak-anak semua untuk membawa tanaman dari rumahnya masing-masing. Alhamdulillah. Ya karena berkat kerja keras saya dari 2011 sampai 1 tahun saya rutin setiap hari, bahkan barangkali dari pagi, bahkan sore lagi saya bekerja keras untuk membenahi sekolah ini. Alhamdulillah sekolah ini boleh dikatakan menjadi contoh dari sekolah-sekolah yang lain. Kami buat bagaimana caranya supaya menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Seperti jargon gaul. Gaul itu kan gerakan aksi untuk lingkungan. Kemudian ada lagi bagaimana cara melestarikan supaya kelas itu bersih, sekolah itu bersih, maka smooth list. Yaitu 10 menit untuk lingkungan sekitar. Jadi siswa itu sebelum masuk, semua siswa wajib memungut sampah dan membersihkan sampah terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari 16 sekolah ini, kalau kita bandingkan, mohon maaf ya dengan sekolah lain, SDN 01 Kota Bangun ini menjadi sekolah paling bersih. Dan dilihat dari segi tanamannya pun paling banyak dan bisa dikatakanlah lebih rindang. Sebagai sekolah tertua di Sebawi, saat ini SDN 01 Kota Bangun juga menjadi pusat gugus dari sekolah-sekolah di sekitar Sebangun.
Hari ini, sekolah kami menerima kedatangan para guru dari sekolah-sekolah lain yang tergabung dalam Gugus 3 Tanjung Kerimun. Kami hendak mengadakan pelatihan guru tentang pembelajaran kreatif dan sosialisasi sekolah ramah lingkungan. Sekitar 40 guru menjadi peserta pelatihan yang berasal dari 5 SD di sekitar Desa Sebangun. Untuk menyukseskan kegiatan pelatihan ini, aku dibantu Sahrul, kawan guru SGI yang bertugas di Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung. Nah, di sini saya ingin menyampaikan mengenai 2 materi yaitu Pak Ikam, dan akan saya gabungkan dengan bagaimana pembelajaran atau menciptakan sekolah dasar bersih dan sehat. Ada yang mau menjelaskan mengapa Pak Ikam itu penting? PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, luar biasa. Super sekali kata Pak Menteri dari belakang. Untuk mengaplikasikan pembelajaran PAIKEM dengan konsep sekolah dasar bersih dan sehat, para guru dilatih langsung untuk belajar membuat display. Tapi Ibu, ini mohon maaf ya Pak Alfi, karena ini buatan anak-anak ini. Ini saya mengarahkan aja. Nanti oleh Bapak dan Ibu bisa dikembangkan lebih baik lagi. Ini hanya contoh saja. Untuk kegiatan membuat display, para guru dibagi dalam 5 kelompok. Ini digabungkan. Setiap kelompok mendapat tugas membuat karya display dengan tema yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kata motivasi. Tujuannya adalah supaya siapapun yang membaca kata motivasi itu mereka termotivasi, terutama termotivasi untuk mencintai lingkungan. Kemudian kelompok yang kedua adalah merancang sekolah dasar bersih dan sehat. Jadi sebelum diperkai itu bagaimana merancangnya dulu, agar kalau sudah punya rancangan, sudah punya sketsanya, nanti diterapkan di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pohon impian, yaitu gambarannya adalah dengan pohon itu apa saja impian mereka. Dengan harapan digambarkan dengan pohon itu, impian mereka itu bisa tumbuh dan nanti berbuah dalam realitasnya. Kemudian tangan cita-cita, tujuannya adalah supaya mereka itu meyakini bahwasanya cita-citanya itu bisa digenggam dan bisa dicapai. Dan yang kelima adalah mengenai kolam cinta, tujuannya adalah agar mereka itu memiliki kecintaan terhadap lingkungan, baik itu lingkungan yang ada di darat ataupun lingkungan yang ada di air. Dengan adanya materi pembelajaran seperti KKG dan dikelompokkan ini, nanti ada interaksi antara guru dan siswa, kemudian siswa dan guru. Tujuannya adalah untuk menstimulus bagaimana cara nanti menerapkannya di dalam kelas, di guru-guru yang di KKG ini, supaya bisa menerapkannya kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelasnya seperti itu. Setiap kelompok berusaha menampilkan karya display paling menarik. Hanya membutuhkan kertas karton, krayon, gunting, dan lem. Harapannya agar proses pengerjaan display ini dapat diaplikasikan secara mudah oleh para murid dari guru-guru peserta pelatihan. Kita punya tangan. Tangan merupakan adalah impian kita untuk bercita-cita. Cita-cita kita harus ada cita-cita. Sebelumnya kami akan menyuruhkan yel-yel kami. Ekosistem air terdiri dari biotik dan abiotik. Semuanya saling berhubungan. Ya, kalau tidak berhubungan, ekosistem airnya tidak sempurna. Di balik tiap gambar dalam poster ada pesan-pesan positif yang tersembunyi. Nah, di sini di dalam ekosistem ikan juga ada sumber protein yang sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan membuang sampah di kolam cinta. Luar biasa melihat semangat belajar Bapak Ibu guru ini. Adanya kelompok kerja guru seperti ini, kami memiliki wadah untuk bertukar pengalaman mengajar. Sangat memuaskan sekali, sangat berbeda sekali dari yang biasa-biasanya. Ya, semangatnya kita semua dalam panca indera kita semua terlibat, aktif semua bergerak. Harapannya mudah-mudahan
setelah menerima ilmu dari anak-anak SGI bisa kami terapkan di sekolah kami sendiri. Mudah-mudahan supaya anak-anak kita lebih giat belajar dan lebih menyenangi pelajaran yang kita berikan. Ujung tombak pembelajaran yang berkualitas terletak di tangan guru. Menjadi tanggung jawab para guru harus terus belajar meningkatkan kompetensi diri. Yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak semuanya. Anak-anak melihat, maka anak-anak melakukan. Keteladanan adalah cara paling utama untuk mendidik. Ada ungkapan lawas tetapi selalu relevan dengan para pelaku pendidikan. Ungkapan itu kira-kira seperti ini. Anak-anak melihat, maka anak-anak melakukan. Keteladanan adalah cara paling utama untuk mendidik. Prinsip keteladanan itulah yang selalu kubawa dimanapun aku mengajar. Salah satunya adalah mendidik anak-anak Kota Bangun agar cinta lingkungan sejak usia dini. Setiap hari Jumat, kami melaksanakan satu program sekolah ramah lingkungan, namanya kegiatan Jumat Bersih. Semua guru dan para siswa berpartisipasi mengadakan gerakan aksi untuk lingkungan atau gaul, sebuah jargon kebersihan khas sekolah kami. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi terwujudnya sekolah dasar bersih dan sehat atau SDBS. Ada banyak kegiatan cinta lingkungan yang akan kami lakukan hari ini. Selamat pagi. Tepuk semangat. 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 Gaul. Semangat aksi untuk lingkungan. Lisa. Sawah sapo. Ayo sekarang lihat di lingkungan sekitar ada sampah, lihat sampah, ambil. Ayo 1, 2, 3, mulai. Kegiatan Jumat Bersih kami awali dari hal sederhana yaitu melatih anak-anak memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak juga diajarkan memilah sampah organik dan anorganik. Dengan pendekatan kreatif, kegiatan memungut dan memilah sampah menjadi hal menyenangkan bagi anak. Nah, sekarang Bapak Guru akan membagikan polybagnya. Kalian sudah bawa pohon semuanya? Ya. Nah, ayo semuanya ambil polybagnya. Ayo, satu orang satu polybag. Langsung bawa. Dengan penuh semangat, anak-anak melakukan tugas ini. Usai mengambil tanaman masing-masing, mereka menuju pojok lapangan untuk mengambil abu sekam, lalu mengisinya ke dalam polybag. Abu sekam ini berasal dari rumah Pak Abduh. Selain mengajar, Pak Abduh juga memiliki usaha penggilingan padi. Abu sekam yang dibawa ke sekolah ternyata cukup untuk mengisi hampir 100 polybag. Banyak bibit tanaman yang dibawa anak-anak. Ada yang menanam pohon buah-buahan seperti rambutan, sebagian besar lagi menanam tanaman obat dan bumbu masakan seperti jahe, serai, atau kunyit.
semuanya kumpulkan masing-masing per kelas. Ayo, kumpulkan masing-masing per kelas. Kelas 1 kumpulkan sini. Ternyata tidak susah mengajari anak-anak Kota Bangun kegiatan menanam pohon serta memiliki pola hidup ramah lingkungan. Kita ingin menciptakan sekolah yang rindang, yang sejuk. Akan tetapi juga ingin memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, makanya ditanamkanlah sawah sapo ini, yaitu satu siswa satu pohon, agar mereka itu memiliki tanggung jawab terhadap pohonnya. Tujuannya setelah sekolah bersih, sekolah menjadi rindang, sehingga terciptalah sekolah yang sehat dan belajar pun menjadi nyaman. Kegiatan Jumat Bersih ini sudah berlangsung konsisten sejak Pak Suhaimi menjabat kepala sekolah pada tahun 2011 lalu. Dari kegiatan awal hanya memungut sampah, sekarang berkembang menjadi kegiatan menanam pohon. Sekolah kami mengadakan kegiatan menanam pohon 3 bulan sekali. Ini adalah kegiatan menanam pohon yang keempat di tahun 2013. Kegiatan ini kami namakan Sawah Sapo atau satu siswa satu pohon dan Sagu Sapo atau satu guru satu pohon. Dengan adanya ramah lingkungan, termasuk ada penghijauan yang kami laksanakan setiap hari Jumat, ia memotivasi kami untuk lebih giat dalam melaksanakan kegiatan SDBS Sekolah Dasar Pesisir, khususnya di Kota Bangun ini adalah dalam rangka pendekatan terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat tertarik terhadap sekolah. Halo. Hai. Anak-anak semuanya, sekarang setelah kalian menanam bunganya di polybag masing-masing, sekarang kalian melabeli tanamannya. Ayo dibagikan dengan kawannya. Usai proses menanam, selanjutnya anak-anak berlatih membuat label tanaman. Label berfungsi sebagai identitas kepemilikan tanaman setiap anak. Melalui label, anak-anak diajarkan setiap hari menyiram dan merawat tanaman tersebut sampai tanaman tersebut memberikan hasil. Cara ini melatih anak-anak untuk bertanggung jawab pada tanamannya sendiri. Setelah semuanya dikasih label, sekarang kita susun, kita tempatkan tanaman kita agar tumbuh dengan baik. Ayo anak-anak semuanya, sekarang kita tanamannya rapikan di depan sekolah kita. Dibantu oleh wali kelasnya masing-masing. Ayo, kelas 1 silakan. Pada tahap akhir, anak-anak menyusun polybag berisi tanaman di depan sekolah. Sekitar 100 polybag disusun secara teratur dan berurutan dari kelas 1 sampai kelas 6. Usailah sudah kegiatan Jumat Bersih kali ini. Dengan mengajarkan anak-anak mencintai lingkungan hidup, berarti kita ikut mempersiapkan masa depan bumi kepada generasi penerus kita. 1, 2, 3. Pembentukan karakter yang baik dan perilaku yang sadar lingkungan memerlukan proses. Dalam proses pembelajaran, anak-anak mendapatkan pengetahuan yang kemudian membentuk sikap perilaku sadar lingkungan. Tentu saja perilaku sadar lingkungan ini akan bertahan jika orang tua dan guru secara terus-menerus memberikan bimbingan. Bapak kasihan, hanya Bapak sendiri di kantor. Bapak sendiri.
Tinggal di lingkungan sekolah memberiku banyak kesempatan untuk berbaur dengan anak-anak. Setiap hari, nyaris tiada waktu berlalu tanpa kehadiran mereka. Dari kebiasaanku bergaul akrab dengan anak-anak, ada banyak ide-ide kreatif yang bisa kuadopsi dari permainan tradisional mereka sehari-hari. Iya. Sekarang Bapak punya permainan baru. Permainannya adalah engklek. Dengan engklek ini, Bapak akan mengajar kalian matematika mengenai kelipatan bilangan. Di antaranya angka berapa ini? Untuk mengaplikasikan permainan engklek dan materi kelipatan bilangan, aku menyiapkan kotak-kotak yang terbuat dari kardus panjang. Ada 26 kotak dengan ukuran sama besar. Setiap kotak memiliki warna yang berbeda. Selain kotak, satu lagi media utama dalam permainan ini adalah angka-angka yang terbuat dari potongan kardus berukuran kecil, dari angka 1 sampai 100. Nah, cara mainnya, misalkan Bapak menanyakan apa saja atau angka berapa saja kelipatan 4. Caranya kalian loncat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ambil di angka 4 ini. Siapa yang berani ke depan? Nah, ini kamu Jena ke depan. Nah, coba Jena, kamu tentukan kelipatan 5. Itu sama-sama. 3, 4, 5. Untuk menghasilkan kelipatan yang lebih besar, kita dapat menambahkan jumlah kotak secara bebas. Coba Jena sebutkan kelipatan. Dalam metode yang kuciptakan, aku hanya membatasi sampai 26 kotak saja. 10, 14, 20, 25. Iya, kasih tepuk keren buat Jena. Tepuk keren. Yang pertama untuk pengenalan dan penanaman konsep itu diurutkan dulu dari angka yang berurut. Kemudian setelah mereka paham angka urut itu kita rubah dengan angka yang pertengahan. Karena dalam soal kelipatan itu ada soal misalkan kelipatan 4 tentukan angka berapa saja. Ada juga tentukan kelipatan 4 dari angka 16 sampai angka sekitar 40. Nah seperti itu. Itu kan di pertengahan seperti itu. Melalui engklek, murid-muridku dengan lebih mudah bisa memahami konsep bilangan dalam pelajaran matematika. Nah, mana permainannya senang? Sudah paham semuanya? Nah, sekarang Bapak sudahi dulu permainannya. Yang mau melanjutkan silakan, yang mau bubar silakan. Di antara ratusan anak-anak Kota Bangun yang setiap hari kujumpai, aku memiliki kedekatan khusus dengan 5 orang anak yang kusebut 5 sekawan. 5 sekawan inilah yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk tinggal bersamaku di perpustakaan sekolah. Merekalah sahabatku di dusun ini. Yang pertama, Andre, muridku di kelas 4. Lalu ada Reza dan Dandi, murid kelas 6. Yang keempat, Ariandi, siswa kelas 5. Seorang lagi Sahrul, saat ini sudah duduk di kelas 1 SMP. Pertama kali datang ke sekolah ini, aku sempat merasa ragu. Dalam hatiku sempat terbersit kecemasan, apakah aku bisa bertahan 1 tahun dalam kesendirian? Keraguan ini muncul bukan tanpa alasan. Sebab letak sekolah cukup jauh dari rumah-rumah warga, sehingga aku merasa hidup sendiri.
Namun seiring waktu berlalu, yang terjadi justru di luar dugaan. Aku mendapatkan teman-teman baru yang kemudian kuanggap sahabat dan adik-adikku sendiri. 5 sekawan inilah yang membuat aku tetap bersyukur dan bersemangat menjalani masa tugasku di Kota Bangun. Kami selalu bermain bersama, berolahraga bersama, keliling kampung bersama-sama, menghabiskan sore hari bersama-sama. Jika sedang mujur, kami biasa menenteng kail sambil berteriak kegirangan karena seekor ikan atau udang yang tersangkut di mata pancing. Kemudian merayakan persahabatan ini dengan berenang bersama-sama, menyatu pada aliran sungai Sambas yang besar dan luas. Tong tolang nangka. Dalam keakraban seperti inilah aku belajar melepaskan ruang kebudayaan antara guru dan siswa melebur dalam dunia anak-anak. Di sekolah, aku memang menjadi guru mereka. Namun di luar sekolah, aku menjadi kawan mereka. Lalu ketika malam datang, mereka masih setia menemaniku di rumah ini. Aku menjadi saudara tua mereka, membimbing mereka belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Kerjakan belum? Sudah dikerjakan belum? Mana coba Bapak nengok. Nah, lihat sini. Ini namanya adalah jari-jari. Kebersamaan kita dengan mereka itu lebih dari 20 jam. Karena mereka itu balik paling dari jam 12 sampai jam 1, terus mereka ke sini lagi dan jarang pulang lagi. Karena mereka sekolah di sini, tidur di sini, bahkan makan pun di sini, bahkan makan pun kadang satu nampan bersama, sehingga kedekatan dengan 5 orang di sini lebih daripada siswa yang lain. 8 kali 7 tadi berapa? Ini 7 kali 8 ini berapa ini? Ayo coba ditutup pintunya. Seringkali mereka biasa membantu pekerjaanku di rumah. Bahkan ketika aku tidak berada di sini karena kesibukan di luar dusun, mereka tetap setia menungguku di rumah ini. Mereka berlima adalah bukti nyata bahwa anak-anak dapat menjadi teladan dalam kesetiaan. Bapak kasihan, hanya Bapak sendiri, hanya di kantor Bapak sendiri. Semoga kami tidak bisa dilupakan, walaupun di dalam hati, Pak. Tetap harus dikenang masa-masa indah. Beberapa bulan lagi, aku akan kembali ke rumahku di Cianjur, Jawa Barat. Suatu saat, aku pasti akan merindukan persahabatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku bahagia untuk selalu mengulang perasaan syukur bahwa aku pernah mengalami kesempatan luar biasa di Kota Bangun, bersahabat dengan murid-muridku sendiri. Pasti kenangan 1 tahun dengan anak-anak ini sangat luar biasa sekali dan menjadi kerinduan tersendiri. Pesan untuk anak-anak, tetaplah belajar karena kalian pasti punya cita-cita yang tinggi. Kejarlah, walaupun kalian hidup di daerah, bisa dikatakan di daerah pelosok, tetapi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, kemudian kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk